Alessandro Del Piero merupakan legenda sepanjang masa Juventus dan Italia. Semua trofi sudah diraihnya. Untuk mengetahui sepak terjang kariernya, banyak referensi di dunia daring yang bisa menggambarkannya. Karenanya ketika dia meluncurkan buku pertamanya, Alessandro Del Piero, Giuciamo Ancora, pemain kelahiran tanggal 9 November tahun 1974 tersebut lebih banyak bercerita tentang Alessandro, sosok Del Piero di luar lapangan. Dunia sepak bola memang indah sekaligus aneh. Ada beberapa orang sinting di planet ini yang berusaha mengeksploitasi pemain tanpa sedikit pun menganggap pemain sebagai manusia. Seorang kawan harus menyukai sosok saya dan tertarik dengan diri Alessandro, bukannya Del Piero. Namun sayangnya, ini tidaklah mudah, tulis Del Piero pada bab persahabatan. Del Piero bukannya membenci sepak bola. Sama sekali tidak. Sebaliknya, sepak bola adalah kehidupan baginya. Ia telah menyerahkan seluruh dirinya pada sepak bola, pada hasrat kemenangan dan hasrat untuk menjadi yang terbaik. Alasan itu pula yang membuatnya tetap bermain sepak bola, melanjutkan karir hingga ke Australia dan India, ketika Juventus memutuskan tak memperpanjang kontraknya pada 2012. Sepak bola adalah gairah, juga impian, katanya. Saya tidak ingat kapan Alessandro berubah menjadi Del Piero, tapi sebagian dari diri Del Piero memang sudah ada sejak lama dalam diri Alessandro. Alessandro kecil bermain sepak bola dengan spons dan bola tenis. Ia bermain bola di garasi rumahnya yang terletak di daerah pedalaman Sakon, di San Vendemiano. Alessandro yang mengenal bola pada usia 5 tahun itu menjadikan sakelar lampu sebagai target tendangan. Mungkin inilah awal Del Piero muncul dalam diri Alessandro karena Del Piero adalah seorang eksekutor bola mati yang handal. Meski tinggal di daerah pedalaman, Alessandro tidak berasal dari keluarga tidak mampu. Ayahnya, Gino Del Piero, memiliki mobil Fiat 27 berwarna krem. Pekerjaan ayahnya tukang listrik tanpa perlu menyebutnya dengan hanya. Semua pekerjaan, selama bertujuan mulia, sama derajatnya. Bahkan selain ingin jadi pemain sepak bola, Alessandro juga tak malu menyebut dirinya bercita-cita menjadi sopir truk. Di tugas esai sekolah dasar saya menulis bahwa saya ingin menjadi tukang listrik seperti papa. Saya menulis bahwa saya juga ingin menjadi koki atau sopir truk. Menjadi koki karena saya sangat suka makan, dan sampai sekarang pun masih, saya benar-benar suka makan. Menjadi sopir truk supaya saya bisa berkendara serta mencari tahu soal dunia. Selain itu, truk sendiri merupakan kendaraan yang sangat cantik. Alessandro kecil takut bercita-cita menjadi pesepak bola. Saat itu, menurutnya, sepak bola bukanlah mata pencaharian. Tapi sang ayah, yang dia panggil papa, berusaha memenuhi hasrat anak keduanya itu dalam bermain sepak bola. Garasinya tersedia seluas-luasnya untuk Alessandro bermain bola, dengan mobil yang akhirnya selalu diparkir di luar. Di lapangan dekat rumahnya, sang ayah memasangkan lampu-lampu di sekitar stadion agar Alessandro bisa bermain sepak bola sampai malam hari. Ya, Alessandro senang bermain sepak bola sampai malam hari. Dari bertujuh sampai sendirian, dia tak peduli. Dia tetap senang bermain sepak bola dengan bayangannya sekalipun. Yang paling penting, dia selalu bersama sahabat terbaiknya, bola. Sama seperti Tsubasa Ozora dalam tokoh anime, Alessandro memang menganggap bola sebagai teman. Oleh karena itu pula sosok Del Piero pun menyukai anime Captain Tsubasa. Alessandro tak bermusuhan dengan kesendirian. Di banyak momen, dia justru lebih nyaman tak dikelilingi banyak orang. Dia memang cenderung pemalu dan tak banyak bicara. Dengan sang papa pun, ketika dia dewasa sekalipun, dia jarang mengobrol meski sering berada dalam situasi dan tempat yang sama. Saat menjadi Del Piero pun sifat Alessandro ini terbawa termasuk dalam hubungan dengan rekan setim. Dia tak masalah jika rekan setimnya tidak menganggapnya sebagai sahabat. Toh, Del Piero pun kerap menganggap rekan setimnya sebagai rekan kerja profesional. Dalam bukunya, dia menceritakan momen bersama Paulo Montero, bek Juventus asal Uruguay. Saya dan Montero tidak bisa dibilang berteman baik. Kami tidak pernah pergi makan malam bersama, tidak pernah saling mencurahkan isi hati. Hubungan kami akur dan normal seperti rekan kerja pada umumnya. Respek kerja sama di lapangan, tapi tidak lebih, tulis
tulis Del Piero yang kemudian menceritakan sikap murah hati Montero di saat dirinya sedang diliputi kegalauan usai mengalami cedera lutut pada musim tahun 1999 sampai tahun 2000. Alessandro bukannya orang tertutup, dia malah suka mendengarkan cerita orang lain. Dia sadar bahwa manusia tidak bisa hidup sendirian. Akan tetapi, dia tidak bisa menjadi orang yang selalu mencurahkan setiap isi hatinya, atau apa yang dirasakannya, pada orang lain dengan begitu saja. Cuma ada dua orang yang dianggap Alessandro sebagai sahabat, Pier Paolo dan Nelson. Keduanya berteman baik dengan Alessandro sampai-sampai keduanya menjadi saksi pernikahan Alessandro dan Sonia Amoroso, pernikahan yang membuat Alessandro dikarunia 3 anak. Di antara Pier Paolo dan Nelson, salah satunya adalah penggemar Inter, satunya lagi tidak menyukai sepak bola sama sekali. Bagi Alessandro, persahabatan bukan berarti mengenal banyak orang, melainkan sesuatu yang berharga sekaligus rapuh yang bertahan sejak kita kecil sampai seumur hidup. Saya, Pier Paolo, dan Nelson sudah berbagi segalanya sejak dulu ketika kami baru mulai bermimpi, sampai mimpi-mimpi itu terwujud. Persahabatan terbentuk atas dasar kesamaan, terutama saat kami semua masih kecil. Tahun-tahun kunci terjadi di antara 10 sampai 18 tahun. Pada periode itulah kami bisa menjadi sahabat seumur hidup. Ketika saya meninggalkan kampung halaman, persahabatan kami menjadi agak sedikit tidak biasa, tapi saya tidak pernah kehilangan mereka. Ketika saya pulang, meski kami tidak saling menghubungi selama berminggu-minggu, rasanya seolah kami baru saja mengobrol 5 menit yang lalu. Semuanya seperti kembali seperti semula dan saya rasa persahabatan seperti ini takkan berubah. Kami menyukai hal sederhana dan saling memahami, yang semacam ini tak akan saya temukan di antara para jawara yang bermain di final Piala Dunia, sambungnya. Karenanya Alessandro tidak memperjuangkan karir Del Piero lewat persahabatan di lapangan hijau. Ia bercerita bagaimana Juventus asuhan Giovanni Trapattoni, awal karir Del Piero di Juventus bukan kesebelasan tempat memupuk pertemanan. Juventus gagal ketika itu, tapi dia tak yakin penyebab utama kegagalan Juve kala itu dipengaruhi kualitas pertemanan antar rekan setim. Pada musim terakhirnya di Juventus, hubungan Del Piero dan kesebelasan yang ia cintai itu pun kurang harmonis. Tak heran karena Del Piero pun, seperti dalam pengakuannya di kemudian hari, tetap bahagia dengan apa yang sudah terjadi, termasuk kariernya setelah tak lagi berseragam bianconeri. Lagi pula, Alessandro menyadari bahwa Del Piero telah bertemu dengan banyak pemain dan bermain dengan skuad yang berbeda-beda dalam 20 tahun di Juventus. Toh, Del Piero sang penyendiri tetap meraih semua kesuksesan. Kesedihan justru datang dari kehidupan Alessandro sebagai pribadi Del Piero yang sebenarnya. Alessandro menjadi sosok yang tak bisa melupakan bagaimana rasanya menjalani kehidupan usai Del Piero cedera lutut di Udine pada 1998, saat dituduh menggunakan doping. Pencabutan 2 Scudetto Juventus karena skandal Calciopoli, musim terakhir di Juventus dan kehilangan sang papa tercinta. Hal terakhir adalah hal yang paling menyakitkan Alessandro, bahkan sampai saat ini. Rasa sakit terhebat dalam hidup saya adalah kehilangan ayah saya. Saya pikir sakitnya masih belum pulih dan masih mencari tahu cara memulihkannya. Saya masih belum mengeluarkan seluruh kesedihan saya semenjak papa tiada dan barangkali, cepat atau lambat, saya akan melakukannya. Gino Del Piero menderita penyakit serius yang tidak bisa disembuhkan sejak lama dan meninggal pada 2001, ketika Alessandro berusia 27 tahun. Alessandro bukannya tanpa upaya menyembuhkan sang papa, tapi memang penyakit misterius sang papa di luar kendalinya, merupakan kehendak Tuhan. Kegagalan saya menyembuhkan papa, dengan semua uang dan kontak yang saya miliki, mengajarkan betapa rapuh dan tidak pastinya kehidupan ini, sesalnya. Alessandro